Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Akbar dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, di dalam video pembelajaran ini saya akan membahas soal yang mana ada 5 soal. Untuk video kali ini, itu saya akan membahas satu soal. Nah, jadi satu soal ini terkait tentang dana kas kecil atau yang sering disebut itu petty cash. Yang mana di sini sudah ada disediakan oleh dosen pengampu kami itu soalnya itu ada beberapa transaksi yang akan dikerjakan selanjutnya. Untuk tabelnya ini sudah saya buat sendiri, sudah saya siapkan sendiri. Nah, tugasnya yang mana di sini siapkan jurnal yang diperlukan untuk mencatat setiap transaksi. Untuk yang cowok dengan menggunakan impress font system dan untuk yang cewek fluctuating font system. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, di sini saya akan membahas soal-soal ini dengan menggunakan impress font system. Nah, harapannya kawan-kawan sekalian dapat menyimak video ini dan harapannya kawan-kawan sekalian nantinya dapat menambah pengetahuan terkait petty cash. Baik, langsung saja kawan-kawan sekalian. Soal nomor pertama, yang A. Membentuk dana kas kecil pada tanggal 1 Juni 2021 dalam jumlah $500 dengan menarik cek nomor 107. Nah, jadi di sini pada tanggal 1 Juni 1 Juni sini akun yang terlibat itu petty cash pada cash karena untuk membentuk dana kas kecil itu menarik dari cash. Jadi di sini petty cash di debit, kita catat petty cash sebesar $500 pada cash di kredit sebesar $500. Nah, yang B, transaksi B, tanggal 5 Juni, perusahaan membeli supplies senilai $125 dan membeli materai atau stem rubber $100 dengan menggunakan dana kas kecil. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, di sini 5 Juni. Nah, di 5 Juni ini, karena ini menggunakan impress font system, maka untuk pencatatan pada 5 Juni itu tidak dicatat, dalam artian no entry. Karena di sini untuk impress font system itu mengumpulkan memonya. Jadi sini tidak dicatat. Nah, selanjutnya pada tanggal 10 transaksi C 10 Juni itu perusahaan membayar biaya jasa pengiriman atau delivery service $170 dan biaya pengiriman dokumen melalui JNE atau postage expense $90 dengan menggunakan dana kas kecil. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, transaksi yang C ini sama dengan transaksi B. Dalam artian transaksi C ini tidak dicatat dalam metode impress font system. Maka di sini sama no entry. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, kita lanjut ke transaksi yang berikutnya. Nah, jadi di sini pada tanggal 15 Juni mengisi kembali dana kas dengan menarik cek sebesar $485. Pada tanggal ini dana kas kecil yang tersisa pada pegawai dana kas kecil berdasarkan hasil perhitungan adalah $15. Maka pada tanggal 15 Juni ini kawan-kawan, 15 Juni itu kita catat dari transaksi yang sudah terjadi sebelumnya. Tanggal 5 dan tanggal 10 itu ada membeli supplies, maka di sini suppliesnya itu $125.
$25. Dan ada juga itu stem rubber sebesar $100. Dan ada juga pada tanggal 10-nya itu ada delivery service sebesar $170. Dan selanjutnya itu ada postage expense sebesar $90. Nah, jadi untuk yang kreditnya, untuk yang debitnya ada supply, stamp rubber, delivery service, postage expense. Nah, untuk yang kreditnya itu ada petty cash. Karena membeli ini tadi menggunakan petty cash. Petty cash sebesar $485. Nah, untuk yang hasil perhitungan yang 15%-nya itu tidak kita catat ya, karena ini merupakan hasil perhitungan yang tersisa. Jadi untuk yang ini tidak dicatat. Yang kita catat itu pengisian kembali dengan kas kecil. Nah, untuk transaksi selanjutnya yang E, pada tanggal 15 Juli itu petty cash fund menarik cek senilai 480 mengisi kembali dana kas kecil. Nah, jadi di sini petty cash-nya itu menarik cek senilai $480. Pada tanggal ini dana kas kecil yang tersisa berdasarkan hasil perhitungan adalah $220 dan terdapat bukti transaksi yang sudah dibayarkan sebagai berikut. Maka kita catat untuk bukti transaksinya itu ada postage expense senilai $100 dan ada juga entertainment expense senilai $90 dan ada juga supplies sebesar $180 dan ada juga delivery service sebesar $115 pada petty cash sebesar $480. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah debit dan kreditnya itu seimbang. Kalau seimbang, maka kita lanjutkan untuk transaksi yang selanjutnya. Nah, jadi di sini tidak seimbang ya kawan-kawan sekalian. Yang debitnya itu 1.470 dan kreditnya itu 1.465. Jadi di sini transaksi yang ini masih ada satu transaksi lagi untuk tanggal 15 Juli. Yang mana di sini nama akunnya itu karena kekurangan yang bagian kredit, maka di sini kita buat cash over and short. Cash over and short senilai $5. Tapi kita ubah untuk cash-nya di atas saja. Cash over and short nilai $5. Di sini kita ubah petty cash. Petty cash sebesar $480. Nah, jadi untuk kedua transaksi, untuk kedua sisinya, debit dan kreditnya itu sudah seimbang. Nah, selanjutnya, sebelumnya mengapa di sini cash over and short? Karena di sini tadi ada kekurangan
apabila ada kekurangan dan kelebihan, maka itu dicatat sebagai cash over and short. Nah, jadi untuk kekurangannya tadi itu $5. Jadi dicatat sebesar $5. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Juli, perusahaan menaikkan dana kas kecil menjadi $600. Tanggal 31 Juli, perusahaan menaikkan dana kas kecil menjadi $600. Nah, perlu diketahui kawan-kawan, jika kata-katanya itu menaikkan dana kas kecil menjadi, berarti ini berkaitan dengan yang sebelumnya, itu ada jumlahnya itu 500. Nah, jadi dinaikkan 500 tadi dinaikkan menjadi 600. Berarti ada penambahan. Ada penambahan dana kas kecil itu sebesar $100. Jadi kita catat di sini petty cash sebesar $100 pada cash sebesar $100. Nah, jadi gitu ya kawan-kawan sekalian, untuk penyelesaian dana kas kecil, transaksi dana kas kecil menggunakan inverse fund system itu cukup simpel gitu ya. Kalau ada pembelian transaksi itu no entry untuk yang inverse fund system. Yang dicatat itu pada saat pengisian kembali. Untuk pengisian kembali itu dicatat. Nah, selanjutnya untuk ini kita tidak perlu, ini hanya untuk sebagai panduan untuk mengetahui apakah balance atau tidak sisi satu dan sisi lainnya, sisi kredit dan debitnya. Jadi di sini sudah balance. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, untuk pembahasan terkait dana kas kecil dengan menggunakan metode inverse fund system mungkin cukup ya kawan-kawan sekalian. Nah, untuk video selanjutnya bisa kawan-kawan sekalian untuk mengikuti channel YouTube saya, dan harapannya kawan-kawan sekalian paham terkait petty cash ini. Kalau kawan-kawan sekalian belum paham, boleh kawan-kawan sekalian tanyakan dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.